Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di episode kedua YouTube. Di episode kedua ini saya akan sharing mengenai aplikasi atau software yang membantu kita dalam membuat konten video. Ya, ini pendapat pribadi saya ya guys. Jadi kalau punya pendapat sendiri silakan aja. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama tentu saja kita memerlukan klip mentah atau footage yang akan kita jadikan konten. Nah, untuk membuat atau mencari footage yang saya saranin itu menggunakan untuk pengguna HP, yaitu ada kamera bawaan. Ya, ini bagi teman-teman yang ingin merekam dunia asli ya, misalnya teman-teman ingin membuat konten vlog, tutorial masak atau review-review barang dan yang lainnya seperti itu ya. Dan ada juga screen recorder bawaan, atau alternatifnya kalau screen recorder bawaannya nggak ada, itu bisa pakai easy screen recorder dalam kurung no ad atau nggak ada iklan. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin merekam layar HP teman-teman. Misalnya teman-teman yang ingin membuat konten gameplay di HP atau tutorial tentang aplikasi di HP dan lain-lain. Oke, seperti itu. Nah, kalau pengguna PC atau laptop itu saya menggunakan OBS Studio. Ya, ini gratis dan fiturnya udah banyak banget. Saya sudah pernah membuat tutorial untuk merekam layar di OBS ini, dan itu masih cukup relevan sebenarnya, tapi mungkin saya juga akan membuat lagi yang lebih relevan. Oke, kita lihat aja ke depannya gimana. Nah, untuk melakukan perekaman ya, untuk yang dunia asli maupun yang rekam layar, saya saranin itu teman-teman setting terlebih dahulu mode rekamnya. Nah, yang saya saranin itu rekaman kalian itu resolusinya 720p ke atas, jadi bisa 720 pixel atau 1080p. Saya biasanya menggunakan yang 1080p biar gambarnya itu jernih. Dan yang harus diperhatikan juga itu adalah frames per second atau FPS ya. FPS rekamannya itu. Nah, itu untuk mengatur seberapa halus pergerakan video teman nantinya. Nah, misalnya FPS-nya kecil, maka videonya itu akan patah-patah. Kalau FPS-nya gede ya, maka akan halus. Tapi penyimpanan yang akan digunakan itu akan lebih besar juga. Nah, saya saranin untuk FPS-nya itu setting ke 24 FPS ke atas. Jadi bisa 24, 30, 50 atau 60 ya. Biasanya untuk video-video rekam layar seperti ini, saya menggunakan 30 fps. Dan kalau saya itu membuat yang ada slow motion, jadi niat saya itu ada editan slow motionnya, nah atau pergerakan lambat, maka saya akan setting itu ke 60 fps ya biar mantep. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini ada website. Website ini bukan untuk membuat footage tapi untuk mencari footage ya. Nah, jadi di sini ada pixabay.com yang saya saranin, ini untuk mencari footage video atau foto yang lisensinya itu boleh digunakan untuk komersial tanpa harus memberikan kredit alias gratis lah footage-nya. Nah, untuk mengenai lisensi akan saya bahas di episode yang lain, oke? Nah, setelah kita memiliki video mentah atau footage, selanjutnya kita akan mengedit footage itu agar lebih menarik. Nah, untuk mengedit footage tersebut saya saranin adalah itu untuk pengguna HP ya, itu bisa menggunakan VN Video Editor atau CapCut dan juga Note Video. Nah, untuk yang VN Video Editor atau CapCut ini ya, itu cocok bagi teman-teman yang editannya itu simple aja, nggak memerlukan banyak efek yang ganas lah ya. Ganas di sini itu maksudnya memerlukan teknik editan yang tinggi gitu. Nah, kalau Note Video ini bagi teman-teman yang ingin membuat konten video yang memerlukan teknik editan yang tinggi. Oke, seperti itu. Nah, untuk ketiga aplikasi ini ya bisa teman-teman gunain secara gratis. Nah, ada juga aplikasi video yang powerful banget, tapi sayangnya itu ada watermarknya. Watermarknya itu seperti tanda dari aplikasi yang teman-teman gunakan. Ya, itu akan membuat video teman-teman itu menjadi kurang profesional lah ya. Bisa aja WM-nya itu atau watermarknya itu dihilangin dengan cara langganan alias bayar. Tapi kalau teman-teman tidak terlalu memikirkan soal itu ya, maka aplikasi ini akan saya rekomendasikan juga, yaitu aplikasi KineMaster dan Align-Motion. Nah, saya yakin untuk KineMaster itu sudah sangat populer ya. Jadi fiturnya itu kurang lebih sama seperti VN dan CapCut. Sedangkan untuk Align-Motion ini
Di sini akan cocok untuk teman-teman yang ingin mengedit motion grafik. Contohnya itu seperti video ini, yaitu mainin shape-shape bentuk ya, atau bentuk-bentuk, animasi dan teks ya, agar lebih menarik seperti itu. Oke, selanjutnya pengguna PC atau laptop itu di sini saya saranin menggunakan DaVinci Resolve, Kdenlive ataupun Olive. Nah, untuk yang DaVinci Resolve ini, software ini ada versi gratis dan ada versi studio atau berbayarnya. Nah, tapi versi gratisnya itu udah sangat powerful banget. Jadi video ini juga saya buat menggunakan DaVinci Resolve yang gratis ya. Nah, tapi saya saranin untuk menggunakan software ini itu bagi teman-teman yang memiliki spek yang lumayan lah ya, karena cukup berat untuk apalagi kalau udah mainin Fusion. Nah, untuk DaVinci Resolve ini saya sudah juga buat beberapa tutorial, teman-teman bisa cek aja. Nah, untuk teman-teman yang speknya atau PC laptopnya itu dianggap kurang itu, nah teman-teman bisa coba software Kdenlive atau Olive. Nah, ini juga gratis ya. Mungkin fiturnya tidak selengkap DaVinci Resolve, tapi setidaknya sangat lebih ringan lah dan cocok untuk mengedit yang simple. Untuk sekarang saya belum buat tutorialnya mengenai software ini, ya kita lihat aja ke depannya ya. Selanjutnya di sini kita akan mengedit gambar. Nah, contohnya itu diperlukan untuk membuat thumbnail atau cover video kita di YouTube. Nah, untuk pengguna HP, PC ataupun laptop ya, itu yang saya saranin itu adalah Canva ya. Nah, ini bisa dinikmatin secara gratis ya, dan juga ada fitur Pro yang pastinya berbayar, tapi keuntungannya itu tentu aja fiturnya lebih banyak. Nah, ini juga bisa diakses di websitenya, yaitu www.canva.com. Jadi untuk pengguna HP bisa download aplikasinya di Play Store. Kalau yang pengguna PC atau laptop bisa menggunakan websitenya di www.canva.com. Oke, ini bagus banget, banyak template-nya yang bisa digunain. Oke. Selanjutnya di sini aplikasi untuk membantu teman-teman dalam memantau dan menganalisis perkembangan channel YouTube teman-teman. Nah, untuk pengguna HP itu bisa melalui aplikasi YouTube Studio. Di sini teman-teman bisa mengetahui perkembangan channel teman-teman lah ya. Nah, di episode sebelumnya itu yang pertama, kita juga sudah membuka YouTube Studio melalui browser. Nah, itu juga bisa, dan jika melalui browser itu fiturnya lebih lengkap dan kompleks lah ya guys. Jadi kalau teman-teman ingin melihat perkembangan yang secara simpel, teman-teman bisa coba melihatnya dari aplikasi. Tapi kalau mau yang lebih detail, teman-teman bisa melihatnya melalui browser. Dengan linknya itu studio.youtube.com. Nah, jadi untuk pengguna PC atau laptop itu juga bisa dari websitenya langsung, yaitu studio.youtube.com. Oke. Dan itulah dia aplikasi dan software yang saya saranin untuk bantu teman-teman dalam membuat konten YouTube. Ini berdasarkan pendapat pribadi aja ya guys. Kalau teman-teman memiliki pendapat sendiri, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Dan mungkin hanya ini dulu untuk episode ini. Kalau punya pertanyaan, tanyain aja di kolom komentar, oke? Dan mungkin sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.